Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga Lebak Banten dinonaktifkan usai memergoki dan menegur seorang siswa yang merokok di kantin sekolah. Kejadian tersebut juga berujung protes ratusan siswa yang mengaku tidak terima dengan adanya kekerasan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari kelas 3B dengan NIM 22272400071. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan IPS 1 di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kasus di mana kepala sekolah memberikan hukuman kepada siswa yang merokok, tetapi justru malah terjadi mogok massal oleh siswa yang berujung dinonaktifkannya kepala sekolah. Nah, kejadian tersebut dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, khususnya dalam konteks pendidikan, hukum sosial budaya, moral, etika, adab, dan profesionalisme kerja. Sebelum masuk ke pembahasan dari keempat sudut pandang yang tadi, saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan IPS terlebih dahulu. Yang pertama itu, tujuan IPS adalah untuk membentuk warga negara yang baik, bermoral, beretika, serta dapat memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan mendidik siswa agar memiliki kesadaran hukum, menghargai norma sosial, dan bertanggung jawab secara sosial. Namun, jika terjadi mogok massal siswa, demi membela tindakan yang melanggar aturan, maka tujuan pendidikan IPS ini kurang bisa tercapai karena adanya indikasi gagalnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Langsung saja, saya akan membahas dari keempat segi sudut pandang. Yang pertama yaitu ada segi hukum. Kepala sekolah memang benar bahwa kepala sekolah itu berhak memberikan hukuman jika ada siswa yang merokok di sekolah. Karena merokok itu merupakan pelanggaran peraturan tata tertib. Hukuman yang dibuat ini dilakukan supaya siswa tuh sadar atas kesalahan yang diperbuatnya dan agar siswa tuh dapat mencegah perilaku yang negatif. Tetapi kalau sekolah kalau kepala sekolah sampai dinonaktifkan, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi sesuai dengan prosedur hukum dan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, dilihat dari segi sosial budaya. Mogok massal siswa eh, itu memang dapat membentuk solidaritas sosial yang tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakharmonisan lingkungan sekolah. Nah, sikap ini tuh dapat menunjukkan adanya perbedaan pandangan sosial yang kuat antara siswa dan juga guru, sehingga dapat merusak norma sosial yang berlaku dan dapat menciptakan ketegangan di masyarakat sekolah. Yang ketiga dilihat dari segi moral dan etika. Merokok ini memang memiliki efek yang buruk bagi kesehatan siswa. Dengan mendukung mogok massal agar hukuman dicabut, itu berarti seseorang itu memihak kepada perilaku yang salah. Nah, hal itu menunjukkan kegagalan pendidikan moral yang seharusnya dapat membimbing siswa menjadi warga yang taat aturan. Selanjutnya, dilihat dari segi adab, sebagai anak sekolah, siswa itu harus tahu bagaimana cara menghormati kepala sekolah dan menghormati aturan yang berlaku, bukan menolak dengan cara mogok massal. Siswa sebaiknya dapat mengikuti aturan dengan cara berdiskusi dengan kepala sekolah dengan cara yang sopan. Contohnya dengan menghormati aturan dan menghormati guru. Karena menghormati aturan dan guru merupakan bagian dari adab yang harus dijaga agar lingkungan sekolah tetap tertib dan damai. Yang terakhir dilihat dari segi profesionalisme kerja. Kepala sekolah itu dapat menjalankan tugas secara profesional sebagai pendidik dan sebagai pengatur tata tertib sekolah. Namun perlu adanya komunikasi dan juga pendekatan yang baik agar siswa itu dapat memahami alasan yang jelas dari hukuman yang diberikan kepada siswa. Penonaktifan kepala sekolah itu sebaiknya juga dilakukan lewat proses profesional yang adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.